Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media dimanapun berada. Kali ini dalam sesi post-match press conference pertandingan antara Madura United melawan Persija Jakarta yang berkesudahan dengan skor 2-3 kemenangan untuk Persija. Di samping saya sudah ada Coach Angelo dari Persija dan pemainnya Nico. Langsung saja, Coach, komentarnya terkait pertandingan hari ini seperti apa? The last 20, 50 minutes, I don't want to say, but it was important to win the game. I think we played well. We scored 3 goals, and we controlled the game. After that, I think all players, I think, switch off their brain head, and at the end, this is it can happen. You understand? It can happen because it's normal after 3 goals. Not normal. The strong team, they have to finish the game. Don't concede the goal. Is a strong team. I am 3-2 is no good result, but as I was saying before, it was important to win this game for many reasons. Ya sebenarnya dalam 20 menit terakhir dia tidak tahu apa yang terjadi. Cuman ini adalah kemenangan yang penting, pertandingan yang sulit. Sebagai tim yang kuat seharusnya ketika kita sudah leading 3-0 maka kita harus membunuh pertandingan dengan mempertahankan kemenangan dan tidak kebobolan. Tapi pemain terkesan seperti mematikan saklarnya gitu ya, sehingga gaya bermain itu tiba-tiba berubah 180 derajat dan akhirnya kita concede 2 gol. Setelah leading 3-0 kemudian menjadi 3-2, tentu ini hal yang tidak bagus. Ada hal yang harus kita perbaiki, tapi lebih daripada itu dia mengapresiasi seluruh kinerja pemain dan dia sangat puas dengan kemenangan ini karena sekali lagi seperti disampaikan di press conference kemarin bahwa kemenangan ini akan sangat penting bagi Persija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertandingan hari ini cukup menegangkan juga, tapi alhamdulillah kita bisa menang dan saya mengapresiasi kerja-kerja teman-teman. Pertanyaan dari Rizky Jawa Coach. Persija bisa cetak 3 gol di awal, namun sayangnya di menit akhir lengah dan lawan bisa cetak 2 gol. Apa evaluasi dari laga ini? What's the evaluation? Because we only scored 3 goals and then we conceded 2 goals. What's the evaluation of that? A solution. Now we have a short time to prepare the game. One day less than Percibe Kediri because they played yesterday. We played in the night. Other team play one day before. We don't have another one day to rest and to prepare the game. Our team, we have some problem, but some problem we have at the beginning of the season because don't have a lot of options in the midfield. In the midfield line, but I think Tony is sent off for the next game, and I have to replace him. I think Rohit will come in on the team, on the squad. Of course, we have a short time. We have to prepare very well the game. It's an important game. The next game is very important to continue in this way. We have to win, but we have to play better until 93 minutes. You know, not finish the game at 70 minutes. Ya memang banyak hal yang harus dievaluasi. Namun salah satu kendala kita pada pertandingan berikutnya adalah kita memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit daripada lawan kita karena mereka sudah bermain kemarin. Sehingga kita mempunyai waktu 1 hari lebih sedikit dari lawan kita. Jadi jujur sebenarnya ada hal-hal yang mungkin
belum bisa kita maksimalkan dalam memperbaiki di latihan nanti, tapi dia akan coba maksimalkan. Kita memiliki kekurangan di posisi gelandang, terutama kayak Rohit belum bisa bermain. Besok Tony juga akan akumulasi kartu kuning sehingga dia tidak akan bermain, tapi Rohit akan kembali dan itu bisa menambal posisi yang akan ditinggalkan oleh Tony. Jadi dia akan maksimalkan semua komposisi yang ada, karena pertandingan besok sangat penting agar kita tetap menjaga momentum kita untuk terus berada di papan atas. Waktu cukup mepet, Mas Upi. Bagaimana tanggapannya? Apa namanya? Time so close. We have one day less. Rest day. So what do you think about it? I think if we play in the night and other team play one day before, then they have one day to rest, to recovery. We don't have, and then we play in the night. It's complicated for us. It's complicated to okay. I respect the rules. But if we look, it's not right, you know. Seperti disampaikan tadi bahwa ketika tim lawan bermain kemarin dan kita hari ini bermain malam sekali, sehingga kita akan kehilangan 24 jam untuk pemain recovery. Memang itu kondisi yang tidak normal dan tidak menguntungkan. Namun sekali lagi dia sangat menghargai, sangat respect dengan apa yang dilakukan atau schedule yang sudah dibuat oleh federasi, dan dia tidak bisa buat apa-apa tengah itu. Namun sekali lagi yang bisa dilakukan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan tim. Semoga ke depan di pertandingan berikutnya kita bisa tampil maksimal dan tidak mengulangi kesalahan seperti apa yang terjadi ini. What do you think about performance Simic and Nico tonight? What do you think about Nico and Simic performance? I am very pleased because Nico is young, but I noted him in the training at the beginning of the season, and he's a good potential. I can say he can improve game by game, and I am pleased because he's a good guy, and I wish for him a good career. Simic, I think I push him before the game because we need his goals and his performance too, because it's true he scored 2 goals, but the performance was very, very good. Then I think the most important player today it was Andritani, because Andritani saved 2-3 times. It's important too, but 70 minutes. I said Rico too. The all team play very well for 70 minutes. Then after the score goal, as I was saying before, they switch off the light. Then we suffer a lot. But I'm pleased for this guy, this player. Dia sangat suka dengan apa yang ditampilkan oleh Nico, karena memang dia ada satu pemain yang sangat potensial, masih muda, dan dia dari awal persiapan musim dia sudah bekerja dengan Nico. Dia tahu potensinya, dia selalu mendorong Nico untuk lebih baik, dan hari ini dia menampilkan sesuatu yang memang kelas dia di situ, dan dia selalu sampaikan bahwa Nico akan adalah pemain yang akan terus improve lebih baik dalam setiap pertandingan. Mengenai Simic, mungkin ketika kemarin di press con terakhir teman-teman ingat bahwa semua orang pasti mengharapkan Simic untuk tampil lebih, kaitannya sebagai pemain asing, kaitannya sebagai striker yang sebelumnya sempat menjadi top skor, sehingga ekspektasi orang juga sangat tinggi terhadap Simic, termasuk juga dia. Dan dia juga sampaikan tadi sebelum pertandingan dia sempat bicara dengan Simic, push Simic untuk berbuat lebih untuk membantu tim untuk mencetak gol, karena itu sangat penting buat dia. Tapi dia sangat suka dengan penampilan Simic, dan
Nico, namun lebih daripada itu, dia menganggap pemain yang paling tampil baik pada malam hari ini adalah Andrew Tani, karena melakukan beberapa kali save yang krusial sehingga kita tidak kebulan banyak gol. Sekali lagi Persija tampil baik selama 70 menit waktu pertandingan, yang itu kita mematikan lampunya sehingga kita suffer dalam 20 menit terakhir, akhirnya kita kebobolan 2 gol. Jadi ini yang perlu dikoreksi. Tapi sekali lagi yang terpenting dia sangat gembira, sangat puas dengan kemenangan yang diraih pada malam hari ini. Terakhir untuk Niko sudah ada pertanyaan, kamu sudah mencetak gol 2 gol di musim ini. Apa keinginan jangka panjang dan jangka pendek serta sudah pantaskah Niko kembali mendapat panggilan timnas? Kalau itu sih Niko selalu bekerja keras. Insya Allah keinginan Niko kalau rezeki bisa main di luar, kalau tidak ya bisa ikut di timnas sama dapat kepercayaan lagi dari pelatih dan berjuang lagi untuk Persija. Oke, gitu. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih coach, terima kasih Niko. Sampai ketemu. Setelah ini sesi dari Selamat malam rekan-rekan media, kita lanjut sesi post-match press conference dari Madura United. Sudah ada Coach Rahmat Darmawan dan pemainnya David Lali. Langsung saja Coach, komentarnya terkait pertandingan hari ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Salam sehat buat teman-teman jurnalis. Baik, saya ucapkan selamat buat Persija yang sudah bisa mendapatkan 3 poin malam hari ini. Hanya pertandingan sebetulnya hari ini kita lambat merespon beberapa momen yang Persija peragakan dengan mereka main 3-4-3, kemudian kita sebetulnya sudah rancang itu untuk memblok mereka, tapi beberapa situasi nggak jalan efektif, kemudian mulai terlihat mereka mampu mendikte permainan dan menciptakan beberapa peluang dan gol. Dan setelah itu, setelah kita melakukan beberapa penggantian pemain dan juga terus berusaha dengan keras, kita mulai banyak menciptakan peluang. Ada banyak sekali peluang yang terjadi hari ini, tapi memang dari peluang-peluang itu memang kita hanya diberikan 2 gol hari ini, tapi secara keseluruhan melihat performa pemain di 25 menit atau 30 menit terakhir sangat luar biasa, saya harus apresiasi itu. Tapi secara keseluruhan tentu ini kerja yang masih harus kita terus perbaiki, mengingat sebetulnya pemain bisa melakukan lebih baik lagi dari menit awal, tapi beberapa momen sering kita terlambat mengambil inisiatif. Saya rasa ini secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan. Langsung ke David Lali, komentarnya Mas terkait pertandingan ini. Ya, kalau saya sama seperti yang disampaikan Coach, kita lambat respon di babak pertama, cuma kita harus bersyukur di babak kedua, seperti disampaikan Coach, pergantian dan teman-teman yang masuk ya, kita harus bersyukur juga bisa membantu tim dan akhirnya kita bisa dapat hasil. Walaupun tidak menyamakan kedudukan, cuma kita harus hargai ya, karena teman-teman berusaha, akhirnya kita ciptakan banyak peluang, walaupun tidak jadi gol. Cuma itu hasil yang harus kita syukuri dan kita belajar lagi untuk ke depan bisa koreksi, bisa lebih baik lagi. Cuma malam hari ini kita harus bersyukur dengan hasil yang ini untuk buat kita ke depan lebih baik lagi.
Terima kasih, itu saja. Ini pertanyaan pertama terkait tim dijelaskan oleh coach, dan pertanyaan kedua coach, lini serang terasa sekali. Lini serang terasa hampa tanpa Greg. Apa ingin pulangkan dia di bursa transfer dari Yawan? Sejauh ini kita belum berpikir terlalu jauh mengenai tambah kurang pemain, tapi kita fokus pada pembenahan internal yang saat ini yang kita punya materi yang ada, karena saya masih yakin, saya masih percaya bahwa tim ini bisa bangkit, karena jujur dalam beberapa pertandingan mereka mampu loh keluar dari kesulitan, kemudian mereka mengejar ketertinggalan, dan artinya kualitas kondisi fisik pemain juga sudah sangat jauh meningkat ya. Dan penguasaan kondisi keluar dari kepanikan juga mereka bisa tampilkan ya, dengan melihat dalam 2 laga kita yang kemarin tertinggal. Jadi artinya ini sebuah modal bagus. Tinggal sekarang bagaimana saya bisa betul-betul memaksimalkan kondisi ini mulai dari permainan babak pertama. Saya rasa ini menjadi sebuah pekerjaan buat saya. Ada lagi rekan-rekan media yang ingin ditanyakan ke Coach RD dan David Lali? Oh, David, melihat klasemen tim di papan tengah, apakah merasa tertekan? Ya, yang pasti kita sebagai pemain kalau lihat tim kita di posisi yang tidak sesuai dengan harapan, selain tertekan, tapi itu membuat suatu hal yang buat kita termotivasi lah untuk lebih baik, bukan buat kita semakin drop, tapi dengan tekanan itu justru buat kita semakin semangat untuk bisa keluar dan menunjukkan bahwa Madura adalah tim yang memang pantas di posisi yang paling tepat. Jadi itu bukan suatu tekanan yang buat kita terganggu, tapi buat kita justru lebih semangat, mengoreksi diri untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, ada lagi rekan-rekan media? Ada, cukup sesi postmatch kali ini. Terima kasih Coach RD, terima kasih Lali. Sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach.